Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat selalu? Masih semangat belajar? Tentunya masih semangat ya. Pada pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran tema 7, subtema 3, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Coba sebelum Bu Guru lanjutkan, kamu simak dulu video berikut ini. Download is complete. Let's start it. Hai, assalamualaikum guys. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Yuk simak. Menurut McLuhan, sejarah perkembangan teknologi komunikasi dibagi menjadi 4 periode. Wow! Apa saja 4 periode tersebut, Bu? Yaps, yang pertama, the Tribal Age, era suku. Di era ini, komunikasi terjadi di mana mendengar, bersentuhan, merasa, dan membaui lebih dominan daripada indera penglihatan. Lalu, melalui apa sajakah komunikasi di era ini? Sinyal asap. Alat komunikasi ini dipopulerkan oleh suku Indian di Amerika. Alat ini digunakan untuk mengirim pesan yang mengisyaratkan peringatan, bahaya, atau meminta bantuan. Daun lontar. Pada zaman lebih maju, orang mulai menggunakan bahasa tulisan sebagai alat komunikasi. Daun lontar ini sering digunakan untuk menulis surat ataupun naskah. Beregu. Beregu adalah alat komunikasi yang terbuat dari tanduk kerbau, yang jika ditiup, komunikasi yang ditangkap bisa berupa kewaspadaan, perintah, atau cara berkomunikasi dengan suku lain. Itulah the Tribal Age. So lanjut, the Literate Age. Pada era ini, mulailah banyak ditemukannya alat komunikasi berbentuk tulisan seperti fonetik alfabet, hieroglif, serat papirus, and pictograph. Dan itulah the Literate Age. So lanjut, ketiga ada the Print Age. Pada periode ini, mulai ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1398. Semenjak itu, alfabet semakin merajalela dan menjadikan manusia lebih bebas lagi untuk berkomunikasi. Lalu yang keempat, the Electronic Age. Di era ini ditandai dengan ditemukannya berbagai macam alat atau teknologi komunikasi seperti telepon, handphone, radio, televisi, komputer, laptop, internet, dan wifi. Dan itulah sejarah perkembangan teknologi komunikasi menurut McLuhan. So, this video is created by Diana Islami Edi, Ira Debrina, Dwi Rahma, Dewi Maharani, dan Desi. Thank you for watching. Nah, itu tadi tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Jadi pada zaman dahulu itu orang berkomunikasi menggunakan salah satunya contohnya asap, kemudian daun lontar. Nah itu sampai sekarang berkembang kita menggunakan telepon. Ada HP Android, ada laptop, internet. Nah, manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial. Ada yang tahu kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Iya, betul. Manusia disebut sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain, berarti itu mereka melakukan komunikasi. Nah, di sini ada berbagai jenis alat komunikasi. Contohnya yang satu tadi, asap, kemudian kentungan,
daun lontar, radio, ini sudah modern, telepon, televisi, telepon genggam, laptop, HP Android, internet. Nah, ini semua alat komunikasi yang digunakan manusia. Nah, pada buku BOS ada pembahasan tentang cara menentukan kalimat utama dan ide pokok. Apa sih itu ide pokok? Kira-kira ada yang tahu enggak ya? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Kemudian yang kedua, kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Contoh. Di sini ada contoh bacaan satu paragraf. Berkomunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Manusia berkomunikasi menggunakan berbagai cara dan alat. Seiring dengan kemajuan teknologi, alat komunikasi pun semakin bervariasi. Dahulu kita berkomunikasi hanya menggunakan daun, kentungan, dan prasasti. Contohnya seperti tadi yang ada di dalam video. Nah, bagaimana kita menentukan kalimat utamanya? Kira-kira kalimat utama yang mana? Ayo, kalian bisa menentukan kalimat utama yang mana? Coba, siapa yang bisa? Nah, kalian kemarin pas waktu masih belajar di sekolah kan kita sudah belajar juga tentang menentukan kalimat utama, kalimat pokok. Nah, mana yang merupakan kalimat utama pada teks tersebut? Iya, kalimat utamanya yaitu di awal paragraf. Mana? Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia. Itu merupakan kalimat utamanya. Sedangkan manusia berkomunikasi menggunakan berbagai cara alat. Seiring kemajuan teknologi, itu merupakan kalimat penjelas. Sampai sini sudah paham? Ya. Sedangkan ide pokoknya mana? Ide pokok di sini hampir sama, ide pokoknya yaitu berkomunikasi merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Itu ide pokok dari paragraf di atas. Jadi hampir sama dengan kalimat utama. Contoh lagi. Kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik, pola makan yang tidak teratur, merokok, dan lain-lain. Setiap manusia berisiko untuk terkena penyakit kanker karena di dalam setiap tubuh manusia terdapat sel kanker pasif yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktif akibat dari penurunan antibodi yang disebabkan gaya hidup yang tidak baik. Nah, manakah yang ide pokoknya? Ide pokoknya itu ada di awal paragraf, yaitu kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Dan kalimat utamanya sama, ada di awal paragraf. Contoh lagi. Di sini ini beda. Ini kalimat utama dan ide pokoknya ada di akhir paragraf. Karena kalimat utama itu tidak harus di awal paragraf. Dia bisa di tengah, bisa di akhir
paragraf. Jadi jangan terkecoh kalau kalimat utama itu selalu di awal paragraf. Kamu harus baca dahulu supaya bisa tahu mana itu kalimat utamanya. Tidak boleh harus ditentukan dari di awal paragraf itu pasti kalimat utama. Tidak seperti itu. Kita contoh dari ini. Dari teks yang satu ini. Dari kelok pertama sampai kelok ke-44, kami masih menikmati panorama yang masih berawan. Sampai di tepi danau meninjau, terlihat hamparan air yang dikelilingi bukit-bukit yang menjulang. Tampak dari kejauhan, nelayan dengan sampan tradisional mencari ikan di tengah danau. Meskipun serasa di tepi pantai, angin sejuk selalu menyapa dengan lembut. Sungguh molek alam Minangkabau yang belum terjamah tangan-tangan jahil. Nah, ini adalah ide pokoknya di akhir paragraf, yaitu sungguh molek alam Minangkabau yang belum terjamah tangan-tangan jahil. Sedangkan dari awal paragraf ini merupakan kalimat penjelas. Ya, jadi jangan kalimat utama itu tidak harus di awal. Ingat, itu bisa di awal paragraf, di tengah, atau di akhir. Jadi caranya bagaimana? Kamu harus membaca dengan teliti supaya bisa menentukan kalimat utama dan ide pokoknya. Nah, lanjut tentang pembahasan kalimat utama dan ide pokok. Guru yakin kalian sudah bisa. Ya. Kemudian kita lanjut ke mempelajari keliling bangun datar. Bangun datar itu apa saja sih? Kalian tahu, pastinya sudah tahu. Ada persegi panjang, ada lingkaran, segitiga, segi 5, segi 6, jajar genjang, trapesium, dan lain sebagainya. Lah, bagaimana cara menghitung keliling bangun datar? Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada bangun datar persegi panjang. Di sini Bu Guru kasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini sisi yang atas. Kemudian sisi yang kiri, Bu Guru kasih nomor 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya panjang sisi dari sisi kiri itu 4, sisi atas 5, begitupun dengan sisi yang kanan. Pasti jumlahnya 4. Sisi bawah juga 5. Bagaimana kita menghitung kelilingnya? Perhatikan. Nah, panjang sisi kanan tadi ada berapa? Ada 4. Panjang sisi kiri ada berapa? Ada 4. Panjang sisi atas ada 5. Panjang sisi bawah ada 5. Nah, bagaimana cara menghitung kelilingnya sekarang? Nah, caranya kita jumlahkan. Panjang sisi kanan kan 4 tadi, dijumlah 4. Dijumlah panjang sisi kiri 4. Dijumlah panjang sisi atas 5. Panjang sisi bawah 5. Jadi kita jumlahkan semua. Jumlahnya ada berapa? 18. Maaf, ini Bu Guru salah. Harusnya ada 18. Ya, keliling itu menghitung kelilingnya. Perputaran yang di samping, bukan yang sampai dalam, tidak usah dihitung. Sampai sini paham? Ya. Kemudian kita lanjut belajar tentang simbol. Simbol, memahami simbol.
Simbol itu apa sih? Simbol adalah gambar, bentuk atau benda yang mewakili suatu gagasan benda ataupun benda sesuatu. Ini adalah contoh beberapa simbol dan maknanya. Biasanya kalau kita pergi ke kolam renang, itu ada beberapa simbol yang diletakkan di sekitar area kolam renang. Simbol pertama yaitu tanda kedalaman air ini. 1,8 m, berarti kedalamannya berapa? 1,8 meter. Kemudian ada gambar orang didorong, itu artinya dilarang mendorong. Kemudian dilarang terjun di kolam yang dangkal, dilarang berenang sendiri, dilarang berjalan di tepi kolam renang, dan masih banyak lagi simbol-simbol yang bisa kita lihat, misal di jalan atau di mana ya, yang di tempat-tempat wisata kayak gitu ya. Itu biasanya banyak sekali simbol-simbol yang dipasang. Oke, saya kira pembelajaran kita hari ini cukup. Itu materi kita tentang subtema 3 dari pembelajaran 1 sampai 6. Jika ada yang belum paham, silakan menghubungi Bu Guru lewat WhatsApp seperti biasanya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.